kita harus mampu membina hubungan yang baik dengan alam atau lingkungan kita. Ketiga-tiganya harus berjalan secara seimbang, tidak boleh ada yang diprioritaskan atau dikesampingkan. Nah, Sya'ban itu adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi amal perbuatan kita selama 1 tahun. Sudah sesuaikah amal-amal yang kita lakukan selama 1 tahun itu sesuai dengan ekspektasi kita sebagai seorang muslim untuk membina hubungan yang baik pada Allah atau hablum minallah, hubungan yang baik terhadap sama manusia atau hablum minan nas, bahkan hubungan kepada sesama makhluk Allah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bicara dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kami bisa hadir kembali menyapa sahabat semua dalam program Penyuluh Bicara. Menebar hikmah, merajut harmoni. Podcast Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang refleksi keagamaan di bulan Sya'ban, di mana bulan yang sering kali kita lewati begitu saja. Tetapi sebetulnya di waktu ini adalah waktu yang tepat untuk kita memperbaiki diri, mempersiapkan diri untuk memasuki menuju bulan suci Ramadan. Dan teman-teman, kita akan bicara tentang refleksi keagamaan di bulan Sya'ban ini dan akan semakin menarik karena sudah datang bersama kami Bapak Haji Muhammad Muhlisin SAG yang akan menemani kita untuk podcast kali ini, yang akan berbagi pandangan, hikmah, dan refleksi mengenai makna bulan Sya'ban dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pripun kabare Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam acara podcast Penyuluh Bicara. Menurut Bapak, apa sih sebetulnya makna dan keistimewaan bulan Sya'ban yang sering kali kita kurang sadari, Pak? Dan padahal sebetulnya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang posisinya sangat strategis untuk menuju ke bulan suci Ramadan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bicara dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang dilipat gandakan amal ibadah dan amal soleh yang kita lakukan, yakni bulan Sya'ban. Bulan yang sangat monumental dan bersejarah karena pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu surah Al-Baqarah ayat 144 tentang peralihan kiblat bagi umat Islam yang semula dari Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa menuju ke Baitullah di Masjidil Haram. Pada bulan Sya'ban ini juga turun perintah tentang sholawat Nabi, bagaimana termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Oleh karenanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat monumental, bulan yang sangat bersejarah, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain banyak sekali umat Islam yang mengabaikan atau melupakan keistimewaan bulan tersebut. Secara etimologis atau secara harfiah, Sya'ban itu berarti berpencar-pencar atau bercabang-cabang.
artinya bercabang-cabang kebaikan yang banyak pada bulan tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasul ketika beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna lima summiya Sya'bana?" Apakah kalian tahu kenapa dinamakan Sya'ban? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang maha tahu. Qala, kemudian Nabi menjawab, li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir, karena pada bulan Sya'ban tersebut bercabanglah kebaikan yang banyak. Bahkan ada sebagian ulama yang memaknai kemuliaan Sya'ban ini berdasarkan huruf yang merangkai bulan Sya'ban. Jadi kalau kita lihat Sya'ban itu ada 5 huruf, yaitu huruf Shin, Ain, Ba, Alif, dan Nun. Yang masing-masing jika diurai, setiap huruf memiliki makna yang menunjukkan kemuliaan bulan Sya'ban tersebut. Yang pertama adalah huruf Shin, maknanya adalah syarafun, yang artinya kemuliaan. Kemudian yang kedua adalah huruf Ain, yang berarti izzatun atau kemenangan. Selanjutnya adalah huruf Ba, yang berarti birrun atau kebaikan. Dan yang keempat adalah huruf Alif, yang berarti ulfatun atau kelemah lembutan. Dan yang terakhir adalah huruf Nun, yang maknanya adalah nurun, cahaya. Dari sini kita maklum bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya pada bulan Sya'ban ini kita sangat disayogiakan untuk memanfaatkannya dengan memperbanyak amal ibadah dan amal solih, karena amal ibadah dan amal solih yang dilakukan pada bulan Sya'ban akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa keistimewaan bulan Sya'ban. Yang pertama adalah bulan Sya'ban adalah bulan peralihan kiblat umat Islam yang dahulunya adalah di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, kemudian dialihkan ke Baitullah atau Masjidil Haram, dan hal ini terjadi pada bulan Sya'ban. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 144, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan arahkanlah wajahmu Muhammad ke arah Masjidil Haram. Oleh karenanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat monumental, bulan yang sangat bersejarah bagi kita umat Islam. Kemudian yang kedua, pada bulan Sya'ban ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkannya untuk memperbanyak ibadah puasa sunnah. Banyak sekali hadis-hadis sahih yang bicara tentang fadilah berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi sendiri. Beliau pernah berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan ibadah puasanya dalam 1 bulan penuh kecuali Ramadan, dan aku juga tidak pernah melihat beliau berpuasa pada 1 bulan yang lebih banyak beliau lakukan selain di bulan Sya'ban. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang bicara tentang fadilah atau keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Hadis yang kedua adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh istri Nabi yang bernama Hindun bin Abi Umayyah, yang mendapatkan julukan Ummu Salamah radhiyallahu anha.
Beliau juga pernah berkata, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa fi Sya'ban wa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Oleh karenanya salah satu keistimewaan bulan Sya'ban adalah baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban yang melebihi beliau berpuasa sunnah pada bulan-bulan yang lain. Bahkan Rasulullah pernah hampir berpuasa sunnah 1 bulan penuh pada bulan Sya'ban, namun sengaja dikurangi 1-2 hari karena dikhawatirkan nanti dianggap wajib oleh kaum muslimin. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah bahwa bulan Sya'ban adalah bulan diturunkannya wahyu tentang sholawat Nabi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Innallaha sesungguhnya Allah yusholluna memberikan rahmat kakat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikat Allah yusholluna memberikan rahmat ta'zim 'alan nabi atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman, shollu bersolawatlah kamu sekalian alaihi kepada Nabi wasallam dan ucapkanlah salam tasliman dengan ucapan salam yang sesungguhnya. Dari sini kita maklum bahwa keistimewaan yang ke berapa tadi Mbak? Yang ketiga dari bulan Sya'ban adalah bulan diturunkannya wahyu tentang perintah untuk membaca sholawat. Oleh karenanya pada bulan Sya'ban ini kita sangat dianjurkan di samping untuk memperbanyak puasa sunnah, untuk memperbanyak amal ibadah dan amal soleh, kita juga diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Rasulullah pernah bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya utama-utamanya umatku, menurutku besok pada hari kiamah adalah yang paling banyak membaca sholawat atasku, kata Nabi. Kemudian fadilah atau keutamaan, keistimewaan bulan Sya'ban yang ke berapa Mbak? Kelima ya. Kelima adalah bulan Sya'ban adalah bulan kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Ada seorang ulama bernama Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan kesempatan untuk menanam, bulan Sya'ban adalah bulan kesempatan untuk menyirami atau memupuk, dan bulan Ramadan adalah bulan kesempatan untuk memanen. Artinya bulan Sya'ban ini bulan yang merupakan wahana bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan sehingga kita betul-betul siap secara fisik, secara mental maupun spiritual dalam menghadapi Ramadan nanti. Kemudian fadilah atau keistimewaan, keutamaan bulan Sya'ban yang ke-6 adalah bulan Sya'ban adalah bulan yang di dalamnya ada nisfu Sya'ban ya. Malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang sangat mustajab, malam yang Allah akan memberikan ampunan kepada makhluknya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan
oleh Imam Ibnu Majah, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min sya'bana fayaghfiru jami'a khalqih illa li musyrikin aw musyahin. Sesungguhnya Allah akan hadir pada malam nisfu Sya'ban untuk memberikan ampunan kepada makhluknya, kecuali bagi orang musyrik dan orang yang dengki atau iri hati. Inilah beberapa keistimewaan atau keutamaan bulan Sya'ban yang biasa diabaikan atau dilupakan oleh kebanyakan umat manusia. Demikian, Mbak. Nggih. Luar biasa nggih Pak, kalau kita lihat dari keistimewaannya, jadi Iya. sayang sekali kalau kita Dilewatkan. terlewat Iya. begitu saja, ngoten. Nggih, untuk selanjutnya Pak, menurut Bapak apa sih konteks peningkatan ibadah mana yang lebih penting di bulan Sya'ban ini? Menurut Bapak, kuantitas amal atau kualitas amal? Ya, terima kasih. Nggih. Pertanyaan yang sangat menarik. Sebetulnya kedua-duanya sangat penting, Mbak. Baik itu kuantitas amal atau ibadah Nggih. maupun kualitas hati, begitu Mbak. Nggih. Itu keduanya sangat-sangat penting. Namun jika kita diminta untuk lebih penting mana, lebih utama mana, tentunya lebih utama kebersihan atau kesolihan hati ya, atau kebaikan hati. Namun keduanya sebetulnya tidak perlu untuk dipertentangkan, karena kuantitas amal ibadah itu adalah merupakan salah satu instrumen agar seseorang bisa mencapai qalbun salim atau hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang penuh dengan iman dan kebaikan, begitu. Jadi keduanya sama-sama penting. Ibarat kalau kita diminta untuk memilih lebih utama mana antara ibu dan bapak, tentunya kedua-duanya sangat sama-sama utama, sangat-sangat penting, akan tetapi bagi anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya lebih diutamakan kepada ibunya, baru kepada bapaknya, begitu, Mbak. Begitu. Nggih. Kalau dari tadi kan kita sudah berbincang keutamaan, terus amal-amal ibadah apa saja, ngoten Pak. Itu kan kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Untuk selanjutnya, menurut Bapak nih, bulan Sya'ban bisa menjadi momen memperbaiki hubungan sosial sesama manusia, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Bagaimana ini Pak? Atau mungkin jenengan bisa memberikan pesan seperti itu. Bagaimana kita bukan hanya memperbaiki hubungan dengan Allah, tapi juga dengan sesama. Gitu. Ya, terima kasih. Sebetulnya prinsip ajaran Islam itu adalah bagaimana kita bisa membina hubungan yang baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ritualitas, juga mampu membina atau memelihara hubungan yang baik secara horizontal kepada sama manusia yang disebut dengan istilah hablum minan nas, dan bahkan kita harus mampu membina hubungan yang baik dengan alam atau lingkungan kita. Ketiga-tiganya harus berjalan secara seimbang, tidak boleh ada yang diprioritaskan atau dikesampingkan. Nah, Sya'ban itu adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi amal perbuatan kita selama 1 tahun. Sudah sesuaikah amal-amal yang kita lakukan selama 1 tahun itu sesuai dengan ekspektasi kita sebagai seorang muslim untuk membina hubungan yang baik pada Allah atau hablum minallah, hubungan yang baik terhadap sama manusia atau hablum minan nas, bahkan hubungan kepada sesama makhluk Allah yang lain, yaitu alam lingkungan kita, ya. Karena untuk memasuki bulan suci Ramadan tentunya kita harus mempersiapkan diri untuk
membersihkan hati kita, untuk membersihkan diri kita dari segala dosa, dan untuk berlatih beribadah, ya, sehingga nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan sudah siap secara mental maupun spiritual. Oke, dan selanjutnya Pak, ini kan tadi jenengan katakan bahwa di bulan Sya'ban itu kan salah satunya keutamanya ada yang namanya nisfu Sya'ban, begitu Iya. nggih Pak? Kan sering menjadi perhatian juga nih Pak sebetulnya nisfu Sya'ban. Bagaimana sih sebetulnya nisfu Sya'ban ini kita agar kita meluruskan bagaimana kita menyikapi dan menjalani nisfu Sya'ban ini dengan secara yang sejuk, atau kan kadang ada pemikiran atau pemahaman yang lain nih Pak yang kurang cocok kayak gitu, kurang cocok. Bagaimana caranya agar kita melewati nisfu Sya'ban dan menjalani nisfu Sya'ban dengan cara yang benar seperti Iya. itu. Terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik. Memang banyak sekali tradisi-tradisi kita di dalam merayakan nisfu Sya'ban itu kadang berlebihan, Mbak. Sehingga kadang-kadang kita mengarah pada perbuatan-perbuatan khurafah dan bid'ah. Betul. Contoh misalnya ada seseorang yang merayakan nisfu Sya'ban atau memanfaatkan nisfu Sya'ban itu dengan sholat 100 rakaat, ya, dengan bacaan-bacaan tertentu. Kemudian ada yang kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Oleh karenanya dalam merayakan Sya'ban untuk mengambil manfaatnya, terutama di malam nisfu Sya'ban itu kita harus tetap sesuai dengan sunnah Nabi yang dicontohkan oleh Nabi. Memang pada malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang sangat mustajab untuk berdoa, Mbak. Ada sebuah hadis mengatakan inna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Sesungguhnya doa itu diijabah pada 5 malam. Yang pertama adalah Lailatul Jumu'ati, malam Jumat. Yang kedua adalah Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Yang ketiga Lailatul Adha, malam Idul Adha. Yang keempat adalah awwali lailatin min Rajab, malam pertama dari bulan Rajab. Dan yang kelima adalah Lailatin nisfi min Sya'ban, ya, malam nisfu Sya'ban. Sehingga banyak kaum muslimin untuk mengagungkan bulan Sya'ban itu dengan memperbanyak berdoa, berzikir, kemudian memperbanyak istighfar, memperbanyak sholat lail atau qiyamul lail, namun tetap dalam koridor sesuai dengan sunnah Nabi atau yang dicontohkan oleh Nabi. Tidak perlu berlebih-lebihan. Jadi kalau misalnya sholat ya juga sholat lail biasa seperti sholat hajat, sholat tahajud, dan sholat lail yang lain. Kemudian ketika istighosah ya sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi. Demikian juga ketika membaca istighfar, berbanyak istighfar, kemudian membaca Al-Quran, begitu Mbak. Jadi jangan sampai kita dalam mengamalkan ajaran agama itu berlebih-lebihan sehingga tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, dan itu mengarah pada perbuatan bid'ah dan khurafah yang itu dilarang oleh agama kita. Ada sebuah hadis mengatakan kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan akan masuk neraka. Yang penting kita dalam koridornya Pak. Masih dalam koridor sesuai dengan sunnah Nabi. Betul, okay. Ini di penghujung pertanyaannya ada 2 lagi nih dari kami Pak. Jika hanya ada satu amalan kayak gitu Pak, jika bisa memilih yang perlu dibiasakan di bulan Sya'ban sebagai bekal bulan Ramadan, amalan apa Pak yang paling strategis kalau bisa memilih satu amalan begitu? Terima kasih. Sebetulnya banyak amalan ya Mbak yang perlu sekali
kita persiapkan untuk memasuki Ramadan. Di antaranya adalah memperbanyak puasa sunnah, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, membaca sholawat, memperbanyak membaca istighfar, termasuk bersedekah, menjalin silaturahmi, dan lain sebagainya. Tapi kalau diminta untuk memilih satu di antara beberapa amalan yang sangat strategis untuk kita persiapkan memasuki Ramadan adalah puasa sunnah, begitu Mbak. Puasa. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, sebagaimana hadis yang telah saya sampaikan tadi, yang diriwayatkan oleh Salamah, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrayn mutatabi'aini illa fi Sya'ban wa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Artinya amalan yang paling strategis untuk mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan adalah istiqomah di dalam puasa sunnah. Ya, begitu, sehingga nanti ketika kita diwajibkan puasa sunnah, puasa wajib Ramadan itu tidak kaget. Gitu. Karena ujuk-ujuk 1 bulan penuh ya Pak, kita harus puasa begitu. Jadi bisa dilatih dulu pemanasan di bulan Sya'ban begitu ya Pak. Oke Pak, ini yang terakhir Pak dari kami yang bisa kami tanyakan, apa mungkin pesan dari Bapak agar Ramadan nanti ini tidak meriah di awal Pak, tapi juga hingga akhir itu tetap istiqomah gitu. Kadang kan tarawih itu kan awal-awal masjid dan musola penuh nih Pak, tapi kadang di akhir-akhir kok cuman separuh, kadang cuman 1 baris di akhir-akhir itu gimana Pak? Mungkin pesan untuk masyarakat seperti itu. Ya, tentunya harus banyak berlatih, dipersiapkan, bahkan tidak hanya mulai dari bulan Sya'ban, tapi minimal kita persiapkan mulai dari bulan Rajab kemarin, Mbak. Makanya pada bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan itu memang kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah dan amal soleh. Ya. Jadi persiapannya itu tidak hanya pada bulan Sya'ban saja, tapi minimal kita persiapkan sejak bulan Rajab, ya. Mulai dari membersihkan diri, membersihkan hati, sampai membersihkan jiwa kita dari segala dosa. Ada sebuah hadis mengatakan, anibu ila rabbikum wastaghfiru min dunubikum wastanibu anil ma'asi fi syahril haram wa huwa Rajab. Anibu ila rabbikum, kembalilah kamu sekalian kepada Tuhan kalian, wastaghfiru min dunubikum, dan memohon ampunlah kamu sekalian dari dosa-dosa kalian, wastanibu anil ma'asi fi syahril haram, dan jauhilah oleh kalian dari perbuatan-perbuatan maksiat fi syahril haram, pada bulan yang mulia, bulan yang dihormati, wa huwa Rajab, yaitu bulan Rajab. Nah, ini kita maklum bahwa mulai bulan Rajab itu kita sudah dianjurkan untuk mempersiapkan diri memasuki bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan, mulai dari pembersihan diri dari dosa-dosa, kemudian menghiasi diri dengan amal ibadah dan amal sholih, ya, karena ada ulama yang mengatakan bahwa Rajab itu adalah bulan kesempatan untuk membersihkan diri dari segala dosa. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan kesempatan untuk membersihkan hati, dan bulan Ramadan adalah bulan kesempatan untuk membersihkan roh atau jiwa kita. Sehingga 3 bulan ini, 3 bulan yang berurutan, yang manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal ibadah dan amal solih, yang endingnya adalah bagaimana kita sudah mampu mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan, sehingga nanti betul-betul kita bisa melaksanakan qiyamul Ramadan secara optimal dan berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari, sehingga keluar dari Ramadan kita nanti benar-benar Idul Fitri, kembali kepada fitrah atau kesucian kita, kayauma waladna ummuna, sebagaimana kita baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Alhamdulillah, sahabat bicara dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menyimak secara utuh obrolan tentang refleksi keagamaan di bulan Sya'ban, di mana bulan yang penuh makna dan istimewa sebagai jembatan kita menuju Ramadan, bulan yang untuk
kita menata hati, memperbaiki niat, dan memperbanyak amal ibadah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Molisin yang sudah meluangkan waktu membagi ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan kepada kita mendapat menjadi pengingat bagi kita semua, sekaligus motivasi untuk kita bisa menyambut Ramadan dengan hati yang bersih dan iman yang kuat. Kami ucapkan juga terima kasih kepada sahabat penyuluh bicara dimanapun Anda berada yang telah menyimak podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kita ini bisa membawa manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Akhir kata kami pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.